Jadi tersangka ini kan sebenarnya apa sih kata dengan doktif gitu? Kenapa orang akhirnya nanti doktif juga begini gitu, keseret segala macam gitu loh dok? Penjelasan aja dok. Sebenarnya sih dari apa yang sudah Pak Ade Arya sampaikan itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini ke doktif. Itu sebenarnya sudah cukup clue bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya doktif kok nggak ikut. Nah dari sini aja kan seharusnya sudah kalian bisa lihat ya dok ya. Jadi kalau doktif tuh nggak mau yang namanya mengkualifikasi A, B, C nggak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opini digoreng. Kita lihat aja. Dan begitupun dengan tersangkanya siapa NM sama IM. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NM pasti salah gitu. Masih ada namanya uang pengadilan. Seperti itu. Nah, ini belum apa-apa sudah digiringnya luar biasa. Gitu. Salah satu misalnya yang kita ketahui laporan dari CD ya. Yang bilang bahwa punten dong. Salah satu yang doktif ingin buktikan ke kalian ya, tapi doktif nggak mau bahas ya, nggak mau bahas. Kenapa? Doktif di sini ingin menunjukkan ke kalian bahwa dikatakan bahwa doktif menghapus komen, misalnya ya. Sama doktif juga waktu itu kan datang sebagai saksi dari waktu itu datang ke Polda Kalau juga. sebagai saksi itu semua juga bisa menjadi saksi. Belum tentu menjadi saksi itu jadi terlibat. Itu nggak ada kaitannya. Kalau misalnya nih ada rumahnya kemalingan, terus nggak bisa dikaitkan seperti itu, gitu. Cuman kan masyarakat ini kan, atau misal begini aja, kalian ingat nggak? Ada kasus dulu suami istri, tapi nggak sebutin nama ya, jadi jangan ada penggiringan opini. Suami istri dokter punya karyawan cewek, terus beritanya tiba-tiba ceweknya ini mengirim foto yang kurang senonoh ke handphone bosnya yang laki. Penggiringan opini yang seolah-olah wanita inilah yang menggoda suami dari bosnya itu. Kan kalian berpikir aja, mana mungkin karyawan berani mengirim foto yang tidak senonoh ke bosnya yang laki-laki. Itu aja seharusnya kalian bisa berpikir dari mana kalau tidak ada sesuatu sebelumnya antara bosnya dengan karyawannya, benar nggak dok? Secara logis itu. Secara logika kan begitu. Tapi penggiringan opini yang luar biasa. Akhirnya apa? Karyawan wanita ini mentalnya sangat jatuh dan namanya sangat buruk di masyarakat. Sementara pembuat penggiring opininya tenang-tenang aja. Sedangkan berita aslinya tidak seperti itu. Tapi seandainya keseret nih dok, dalam artian bahwa NM akan membawa doktif ke dalam kasus ini, mungkin pembantahan ini dugaan aja, dugaan aja. apa doktif? Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa? Iya. Itu tidak pernah ada. Sindikat pemerasan nih bilangnya. Iya, jadi dokter itu bingung dibilang, pasti tidak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu. Dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada, digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Arya sendiri tidak menyebutkan adanya doktif di situ. Gitu loh, ya kan? Berarti doktif nggak merasa sindikat ya, sindikat pemerasan nggak merasa di dalam ada situ ya? Tidak, jadi doktif itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin doktif, yang ngasih tahu. Gitu. Jadi itu ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya kok jadi berubah 180 derajat kan dok? Gitu loh. Jadi kalau dokter tunjukin semua ceknya kaget semua loh. Kok bisa begini ceritanya ternyata? Ya itulah. Berarti bukan dikenalkan dari Dokter Oki ya, malah dikenalkan dari Selatoki. SS. Jadi ya itu makanya fakta dan ada pun chatnya juga ada. Boleh enggak dok nomornya dokter dikasih tahu ke Ami ini? Ya silakan. Terus dari mana yang namanya tudingan-tudingan seperti itu yang sekarang beredar di masyarakat? Gitu. Dok, tapi cukup kaget ya mendengar akhirnya NM jadi Saya sekarang. Iya. Jadi kok, ya, jadi begini. Pada saat dokter dipanggil itu kan dokter berbeda ya kan nggak bersatu ya pada saat dipanggil menjadi saksi. Jadi ya dokter juga nggak tahu apa yang ditanyakan di situ. Tapi yang dokter sampaikan ya apa adanya aja. Tapi dokter ngira nggak sih bahwa endingnya bakal seperti ini gitu?
dokter nggak mau berasumsi atau beropini, dokter pokoknya tunggu aja gitu. Dan insya Allah penyidik juga melakukan penyidikan, saya udah jatuh penyidikan ya, tegak hukum. Jadi dokter harapkan di sini nggak ada kriminalisasi ya, jangan ada yang dispesialkan. Jadi dokter Pak Rizko, Pak Prabowo jangan ada yang dispesialkan. Jadi kalau memang yang salah ya salah, kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci gitu. Karena adanya rasa benci ke dokter yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin, pokoknya dokter harus kena, kita giring opini, nggak begitu gitu. Itu masyarakat jadi cerdas aja, kita lihat faktanya gitu, seperti apa, adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu, dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu, kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, dokter merasa ini fitnahnya luar biasa, dan kalian pelakunya itu sangat dolim ya. Jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya, dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Semua akan balik ke diri kalian. Intinya dokter sudah merasa bahwa ke dalam sindikat pemerasan itu ya. Jadi itu bisa dibuktikan terbukti apa kan? Dokter mau nanya soal ini dong, kemarin itu kan dokter dilaporkan oleh Devi sendiri nih di Polres Jakarta Selatan, seperti apa nih dokter? Nah dokter nggak mau panjang lebar karena sudah ada di tim legal. Seperti yang dokter katakan tadi, dokter nggak pernah menghapus. Makanya dokter pengen tunjukin sebenarnya, tapi kok nggak ada nih. Ada videonya bahwa dokter tidak pernah menghapus, dan dokter sudah simpan, record ya, screen recordnya semua sudah ada. Dokter tidak pernah menghapus itu. Oke, Dok, tapi paling tidak gini, akan melakukan upaya kembali nggak, Dok? Tim legal. Tim legal ya. Itu bukan ranahnya dokter lagi, karena ya dokter sudah serahkan semuanya. Oke, Dok, berarti kan kita keserahkan ke tim legal ya. Oke, sekarang yang saya mau tanyakan adalah hari ini para owner skincare berkumpul bersatu ke Komisi 9 Di DPR. di mana di sana poinnya adalah tidak sepakat dengan apa yang dokter lakukan dan dokter sampaikan. Mereka mengadu ke sana gitu. Yang ini dokter katakan satu hal, pasti owner yang melaporkan adalah owner yang merasa Merasa apa? Jadi owner skincare yang skincare-nya Saya nggak mau bilang ya. Overklaim. yang skincare-nya diduga overklaim ya. Jadi mereka yang santai-santai aja, samping Skin TV, misal brand-brand yang lain yang sudah dokter semua, apa itu Scarlett atau apa itu Viva, Anna Sweet, apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Jadi ya mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya dokter membongkar mafia perskincarean. Itu ada apa sebenarnya? Itu juga hanya dokter ya, mereka datang ke sana itu. Tapi kan ini kan menjadi ibaratnya sampai melaporkan DPR kan pasti kan ada something. Ibaratnya kayak Karena memang salah satu dokter itu pernah menjadi anggota dewan. Itu kuncinya. Kalau dokter kan nggak pernah menjadi anggota dewan ya. Jadi untuk aksesnya ke situ gitu kan nggak ada, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada salah satu dokter di situ kan memang pernah menjadi anggota dewan DPRD, yang seharusnya dialah yang menjadi suara masyarakat dari awal, bukan dokter. Tapi kan beliau selama ini nggak pernah terdengar suaranya. Tapi sejak dokter muncul kok tiba-tiba dia begitu menyerang, dokter luar biasa. harusnya juga dokter dihadirkan di DPR juga nggak sih, kan ibaratnya biar cover buat set gitu. Seharusnya, tapi kembalikan lagi ke masyarakat. Seharusnya sih seperti itu. Atau langkah dokter sendiri nggak ke Komisi 9 tapi ke Komisi 3? Oh boleh kayaknya sebetulnya. Kayaknya good idea, boleh. Mungkin nanti dokter akan sampaikan bukti-buktinya ke komisi. Jika berkenan komisi 2. Tapi untuk agenda hari ini dokter memang tidak dikasih info sama sekali ya, Dok? Pada undangan dah itu istilahnya, Dok. Nggak ada, dokter sih lempeng-lempeng jalanin hari seperti biasa. Karena kan memang begini, Dok, kalau memang mencari titik tengah, jalan tengah pasti kan harus mengalihkan dua belah pihak. Harusnya. Nggak, biarkan nanti masyarakat menilai saja. Dokter mau menyerahkan lagi ke masyarakat. Masyarakat yang akan menilai. Udah pada cerdas sekarang mah. Oke, Udah Dok. pada cerdas. Ini kan- nggak tergiring opini lagi. Buzzer banyak sekali, Dok. Luar biasa, karena memang budgetnya unlimited. Jadi buzzer kan kita? Budgetnya unlimited gitu ya. Ini Siapa yang membayar? Allah alam bisawab. Ya. Nanti jangan merasa baper panas lagi. Dikit-dikit bajur yang nggak setuju sama dokter disebut bajur. Dokter tidak pernah menyebutkan nama. Ya. Allah alam bisawab.
Tapi gini dok, dengan banyak ya buzzer kan tadi dokter bilang unlimited nih. Berarti kan luar biasa nih. Goyang nggak dok? Gentar nggak? Nggak ada kan bilang ta'ala, tidak ada yang gentar. Apa itu gentar? Tidak ada, dokter nggak gentar sama sekali. Selama apa yang dokter sampaikan itu adalah fakta by data, insya Allah ya dokter harus ada kematian di, kan dokter bilang kematian di depan bencana aja dokter hadapin, apalagi cuma ngadepin cacian, makian, gosip, opini, itu levelnya masih jauh gitu. Berarti yang selama ini dokter sampaikan omongan-omongan dokter jadi berdasarkan fakta by data, bukan sekedar asal ngomong gitu ya. Apalagi yang hasil lab seperti itu memang hasil dan pabriknya pun mengakui, ownernya pun mengakui, kan dari SS sendiri mengakui produknya overclaim. Ya kan masih ingat kan, emang produknya saya kan overclaim. Nah itu yang ngomong itu siapa? Ya kan? Emang mengakui. Gitu. Jadi apalagi yang mau dibantahkan, hasilnya itu memang fakta seperti itu. Cuman ada yang mau legowo terima atau mau berontak. Oke, oke lagi. Siap? Oke sip. Oke ya, makasih ya. Jadi kapan dokter ke komisi 3-nya? Kapan dong komisi 3-nya? Komisi 3 siapa sih ini? Dulu dok, nanti lagi kita bicara belakang ini. Iya, nanti ada. Makasih ya. Ada. Ada, tapi biarkan aja. Nanti dibilangnya kita lapor loh. Kan jadi dokter aja, ya kan? Ngomong salah, nggak ngomong salah. Jadi dokter deh kayak apa coba? Hari ini apa? Ya kan? Enggak, nanti aja. Dokter sekarang mau me time dulu. Oke dok, sorry maaf lupa saya terkait masalah dokter Andres Tungkir yang katanya dokter ada pemanggilan segala macam. Menanggapi hal itu dok? Kita ikutin prosedurnya. Ada panggilan ya, kita ikutin di mana? Di Jakarta di Medan dok? Di Jakarta aja lah. Gak usah lah ke Medan, Jakarta aja. Bahkan kalau perlu di area Tangerang aja.